lagi ada event menarik. Untuk bonus new membernya kita ada 100% depositnya guys. Yuk kapan lagi? Yuk kita langsung daftar aja. Linknya ada di pin komentar di bawah ini. Rencana AC Milan untuk mendapatkan jasa Sven Botman di musim panas ini berpotensi menemui kegagalan. Bek Lille itu dilaporkan kini masuk jadi incaran Manchester United. Menurut laporan Gianluca Di Marzio, Manchester United bakal menikung transfer Botman karena mereka tahu AC Milan kesulitan mendapatkan jasa sang bek. Ini disebabkan AC Milan belum bisa mencapai kata sepakat terkait mahar transfer sang bek. Mereka menilai harga yang diminta Lille terlalu tinggi. Manchester United akan memanfaatkan situasi ini untuk menikung transfer Botman dari AC Milan. Sven Botman dikabarkan hanya akan dijual di kisaran 40-45 juta euro di musim panas ini. Bek Inter Milan Alessandro Bastoni angkat bicara terkait rumor ketertarikan Manchester United dan Tottenham padanya. Ia mengaku tidak terlalu ambil pusing dengan rumor yang beredar. Bastoni menyebut ada alasan ia tidak terlalu memusingkan rumor yang beredar karena ia tidak mendapatkan kabar apapun dari Inter Milan. Tanpa ada kabar apapun dari Inter, ia menganggap rumor-rumor yang beredar hanya angin lalu saja. Bastoni juga menyebut bahwa ia masih sangat tertarik untuk bermain di Inter Milan. Ia merasa nyaman membela skuad Nerazzurri. Ia bahkan sudah mulai fokus untuk menyiapkan diri untuk tampil bersama Nerazzurri di musim depan. Klub Liga Inggris Manchester United menyiapkan rencana cadangan jika mereka gagal mendapatkan jasa Darwin Núñez di musim panas ini. Setan Merah dilaporkan akan mengalihkan radar mereka ke Christopher Nkunku. Manchester United dilaporkan masih akan berjuang untuk mendapatkan jasa Darwin Núñez. Namun ESPN mengklaim mereka juga sudah menyiapkan rencana B jika mereka gagal memboyong sang striker. Laporan itu mengklaim bahwa MU sudah punya rencana cadangan jika mereka gagal mendapatkan Núñez. Mereka akan mengalihkan radar transfer mereka ke Christopher Nkunku. Nkunku dinilai pemain yang cocok untuk skuad MU karena musim lalu ia berhasil mengemas 35 gol dan 19 assist bagi RB Leipzig. Itulah mengapa mereka menilai sang pemain bisa jadi pengganti yang bagus jika mereka gagal mendapatkan jasa Darwin Núñez. Mantan striker Aston Villa Gabriel Agbonlahor mengklaim bahwa gelandang Denmark Christian Eriksen sebaiknya bergabung dengan klub yang saat ini lebih baik dari Manchester United. Eriksen tentu memiliki banyak pilihan di musim panas ini, namun Gabriel Agbonlahor menyarankan pemain berusia 30 tahun itu untuk bergabung dengan tim yang lebih baik ketimbang Manchester United. Agbonlahor juga mengatakan kalau Tottenham juga bisa menjadi opsi buat Eriksen di musim panas ini. Pasalnya Eriksen punya hubungan yang bagus dengan Antonio Conte. Manchester United mungkin akan gigit jari dalam saga transfer Darwin Núñez sebab Liverpool telah membuat kemajuan penting dan Darwin Núñez disebut lebih memilih bergabung dengan Liverpool. West Ham United tidak lagi masuk dalam daftar peminat jasa Darwin Núñez sebab harga pemain asal Uruguay itu telah melambung tinggi. Kini tersisa dua klub yang bersaing yakni Manchester United dan Liverpool. Dikutip dari Sky Sport, Liverpool punya peluang lebih besar untuk bisa mendapatkan jasa Darwin Núñez sebab pihak pemain lebih tertarik pindah ke Liverpool dan sudah memberitahu pihak Benfica atau pilihannya itu. Tidak disebutkan secara spesifik mengapa Darwin Núñez lebih memilih Liverpool. Namun beberapa sumber lain menyebut bahwa faktor Liga Champions menjadi alasan mengapa Liverpool lebih menarik. Liverpool sendiri telah menjadikan Darwin Núñez sebagai target utama. Jurgen Klopp sangat tertarik pada servis sang penyerang dan bakal menjadikannya sebagai pengganti Sadio Mane yang mungkin akan pindah. Dikutip dari laporan Fabrizio Romano, pihak Liverpool belum membuat tawaran resmi pada Benfica untuk Darwin Núñez, tapi Liverpool sudah bicara dengan intensif dengan Benfica dan siap membuat tawaran resmi. Di sisi lain, MU belum menyerah pada saga transfer Darwin Núñez. United punya kontak yang cukup erat dengan agen Núñez dan segalanya masih terbuka untuk United. Peluang belum tertutup bagi Setan Merah.
Cristiano Ronaldo masih menunjukkan performa yang luar biasa pada usia 37 tahun. Sang rekan Diogo Dalot punya panggilan spesial untuk Ronaldo yang merujuk pada kondisinya saat ini, yakni mesin. Cristiano Ronaldo memang luar biasa, dia menggendong United sepanjang musim. Padahal usia Ronaldo tidak lagi muda. Bagi Diogo Dalot, catatan apik Ronaldo menunjukkan bahwa dia adalah pemain spesial. Saya pikir statistik dapat berbicara sendiri. Ronaldo adalah mesin. Begitu saya sering memanggilnya, buka Diogo Dalot seperti dikutip dari Manchester Evening News. Di dalam lapangan, di luar lapangan, cara dia bekerja, cara dia memberi motivasi dirinya sendiri setiap hari untuk tampil pada level itu, untuk gol-gol yang dicetak, dan performa selama dia adalah mesin, tegas Diogo Dalot. Manchester United dilaporkan mulai bergerak untuk mendapatkan servis Frenkie de Jong. Setan Merah disebut telah membuat tawaran awal kepada pihak Barcelona untuk transfer pemain 25 tahun itu. Seperti de Jong, pelatih Xavi Hernandez juga tidak ingin sang gelandang pindah, tapi pada akhirnya Xavi Hernandez harus merelakan Frenkie de Jong pindah sebab pihak klub harus menjualnya karena alasan finansial. Jurnalis Marca Luis F. Rojo baru saja melaporkan situasi yang dialami De Jong. Pihak United diklaim sudah membuat tawaran awal kepada Barcelona untuk bisa membawa De Jong ke Old Trafford. United menawarkan biaya transfer dengan nilai 60 juta euro kepada pihak Barcelona. Selain itu, masih ada bonus dengan beberapa klausul yang nilainya mencapai 20 juta euro untuk transfer pemain timnas Belanda itu. Saat ini belum ada jawaban dari pihak Barcelona atas tawaran United. Pada pemberitaan awal, United disebut meminta tebusan senilai 85 juta euro kepada setiap klub yang ingin meminang Frenkie de Jong. Cristiano Ronaldo menjalani musim yang luar biasa bersama Manchester United. Meski usianya sudah tidak muda lagi, hal itu diakui oleh James Ducker selaku jurnalis The Telegraph. James Ducker sangat terkesan dengan performa Ronaldo. Bersama Manchester United pada musim kemarin, menurutnya Ronaldo mampu tampil sangat luar biasa, kendati usianya sudah menginjak 37 tahun. Ronaldo mencetak sepertiga dari 71 gol United dan dia berusia 37 tahun. Selama musim ini, itu adalah usaha yang sangat luar biasa, kata Ducker di situs resmi MU. Saya pikir orang mungkin sering lupa juga kembali ke Premier League pada usia ini setelah begitu lama di Spanyol dan kemudian di Italia. Kecepatan dan intensitasnya sangat berbeda dengan apa yang ia dimainkan setiap minggu di La Liga dan Serie A. Jadi itu luar biasa. Proses transfer Frenkie de Jong ke Manchester United akan jadi kenyataan. Gelandang Barcelona itu sudah mendapatkan lampu hijau untuk pindah ke Manchester United. Laporan itu mengklaim bahwa Barcelona kini selangkah lebih dekat untuk menjual Frenkie de Jong karena Xavi Hernandez sudah memberikan lampu hijau untuk transfer ini. Xavi menilai sudah saatnya ia melepaskan de Jong karena keuangan Barcelona saat ini sedang sekarat dan butuh segera suntikan dana segar. Barcelona butuh uang agar segera mereka bisa mendatangkan dan mendaftarkan pemain baru. Jadi Xavi Hernandez memutuskan untuk melepaskan Frenkie de Jong. Manchester United menawarkan tawaran sebesar 60 juta euro, namun angka itu ditambah dengan klausul add-on sebesar 20 juta euro sehingga total nilainya mencapai 80 juta euro. Barcelona sendiri dikabarkan sudah puas dengan tawaran itu, namun mereka masih mencoba menego agar proporsi uang tunai yang mereka dapatkan lebih besar dari sekarang. Jika tidak ada halangan, sang gelandang bakal jadi bagian dari Manchester United pada pekan depan. Manchester United ogah mengibarkan bendera putih untuk transfer Darwin Núñez. Setan Merah dilaporkan akan terus menempel ketat sang striker meski Liverpool kini terdepan untuk transfer sang pemain. Menurut laporan Talksport, Manchester United menilai masih ada peluang untuk transfer Núñez karena Liverpool belum mengajukan tawaran resmi untuk Benfica. The Reds hanya baru menanyakan sang striker, namun mereka belum mengajukan tawaran resmi untuk sang striker. Jadi MU mencoba menikung proses ini dengan segera mengajukan tawaran ke Benfica untuk transfer sang striker.
Daftar buruan Manchester United bertambah di musim panas ini. Setan Merah dilaporkan tertarik untuk meminang Wesley Fofana dari Leicester City. Laporan tersebut mengklaim bahwa MU tertarik meminang Fofana. Pasalnya sang bek tampil ciamik di lini pertahanan Leicester. Usianya juga masih sangat muda, yaitu 20 tahun. Jadi MU menilai bek asal Prancis itu bisa menjadi opsi yang bagus bagi timnya. MU diyakini bakal kesulitan mendatangkan Fofana karena kontrak sang bek masih panjang di King Power Stadium. Ini ya baru-baru ini menekan kontrak baru. Kontrak itu mengikat sang bek hingga tahun 2027 mendatang. Alhasil, MU harus keluar uang sekitar 67 juta pound sterling untuk mengamankan jasanya di musim panas ini. Manchester United mulai mempersiapkan rencana cadangan jika mereka gagal mengamankan jasa Darwin Núñez di musim panas ini. Setan Merah dirumorkan akan mengamankan jasa Anthony dari Ajax Amsterdam. Menurut laporan Gol Brazil, Manchester United mempertimbangkan serius mengangkut Anthony karena sang pemain merupakan sosok andalan Erik ten Hag. Pemain asal Brazil itu merupakan salah satu mesin gol Ajax Amsterdam di musim lalu. Ia punya kecepatan dan ketajaman yang bagus. Di sisi lain, ia sudah memahami gaya bermain Erik ten Hag. Jadi ia diyakini tidak perlu waktu yang lama untuk beradaptasi di Manchester United. Laporan itu mengklaim bahwa transfer Anthony ke MU ini bukan sekedar isapan jempol belaka karena sang agen winger sudah bergerak untuk menuntaskan transfer ini. Sang agen dilaporkan sudah bertolak ke Inggris. Mereka akan bertemu dengan manajemen Manchester United untuk membahas transfer ini. Pihak Anthony berharap agar MU bisa lebih cepat untuk mengurus transfer ini sehingga sang winger bisa lekas pindah klub.